Kamu udah siap? Aku punya sejumlah teka-teki yang bisa ngelatih otakmu loh. Yuk langsung aja. Seusai kuliah, Mirna belajar di perpus. Tak lama kemudian, dia pergi ke toilet. Saat dia kembali, dompetnya sudah hilang. Mirna segera menelpon polisi. Petugas perpus bilang kalau dia sempat melihat cowok, tapi penglihatannya kurang jelas. Dia nggak begitu ingat dengan ciri-cirinya. Setelah mendapat penjelasan yang samar-samar ini, polisi menginterogasi 3 mahasiswa. Aldi bilang dia sibuk belajar dan baru meninggalkan mejanya saat polisi tiba. Fadli bilang dia melihat Mirna tapi kurang memperhatikan. Dia sendiri lagi sibuk mencari-cari buku. Lutfi bilang dia sedang asik teleponan dengan sobatnya, jadi tak tahu menau dengan keadaan sekitar. Apa kamu tahu siapa yang mencuri dompet Mirna? Lutfi, dia bilang lagi asik teleponan. Yang bener aja, teleponan kok di perpus? Sudah pasti dia akan diusir dari sana kalau berani melakukannya. Jadi, dia berbohong. Irma tersesat saat lagi asik menyusuri hutan. Setelah berjam-jam mencari jalan, dia malah melihat rumah penyihir. Irma minta tolong agar si nenek sihir mau menunjukkan jalan pulang. Tapi dia menolak. Karena moodnya lagi bagus, penyihir itu kemudian memberinya satu tantangan. Dia memberi Irma 3 apel, 2 diantaranya beracun dan satunya bisa dimakan. Irma harus memetik 1 apel, lalu menggigitnya. Kalau dia berhasil memilih apel yang tidak beracun, penyihir itu akan menunjukkan jalan pulang. Untungnya, Irma pintar. Dia memilih apel yang aman dimakan. Kok dia tahu apel yang harus dipetiknya? Salah satu apel itu dimakan ulat, berarti Irma bisa memakannya juga. Seorang mahasiswa hampir gagal mengikuti ujian. Dosennya mau memberikan 1 kesempatan lagi dengan pertanyaan ini. Siapa nama anak perempuan tertua saya? Si mahasiswa terlihat kebingungan, maka dosen pun memberikan 1 petunjuk. Dia menuliskan 3 angka, 58, 3, dan 11. Apa kamu bisa membantunya menjawab pertanyaan tadi? Karena dia sedang mengikuti ujian kimia, teka-teki yang diajukan pun pasti berhubungan dengan kimia. Coba deh, lihat ke tabel periodik unsur itu. Nomor atom 58 ditempati unsur cerium atau Ce. Nomor atom 3 ditempati litium atau Li. Dan nomor atom 11 ditempati unsur natrium atau Na. Kalau semua unsurnya disatukan, akan terbentuk kata selina. Pak dosen memang suka dengan teka-teki. Saat mahasiswanya hampir gagal ujian, dia malah memberi teka-tekinya lagi. Dia bilang, saya punya anak perempuan, semuanya kecuali 2 berambut hitam, semuanya kecuali 2 berambut pirang, dan semuanya kecuali 2 berambut merah. Ada berapa anak perempuan saya? Kamu bisa bantuin mahasiswa malang ini? Teka-teki kali ini nggak ada kaitannya dengan kimia kok, cuma soal logika. Dosen itu punya 3 anak perempuan. Anak pertamanya berambut hitam, yang kedua pirang, dan yang ketiga berambut merah. Saat Benny lagi jalan-jalan malam di taman, tiba-tiba seseorang memukulnya lalu mencuri semua barangnya. Tak lama kemudian, dia melapor ke polisi. Saat kejadian, ada 3 orang yang juga berada di taman. Kristo, Jerry, dan Bayu. Setelah ketiganya ditangkap, polisi memberi mereka spidol. Masing-masing diminta untuk menuliskan namanya di papan tulis. Setelah selesai, polisi langsung meringkus pelakunya. Memangnya siapa yang bersalah? Kok polisi bisa tahu? Pelakunya Jerry. Benny dipukul dari sebelah kanan, jadi penyerangnya pasti kidal. Di antara ketiga tersangka, cuma Jerry yang kidal.
Seorang anggota ekspedisi Kutub Selatan terjebak di dalam gua yang dingin. Dia nggak ingat sama sekali dengan peristiwa yang terjadi. Yang jelas, dia harus keluar dari situ. Pria itu melihat 3 pintu. Dia juga menemukan secari kertas yang berisi petunjuk di balik ketiga pintu itu. Di balik pintu pertama, ada beruang kutub yang kelaparan. Di balik pintu kedua, terdapat ruangan yang penuh dengan gas beracun. Dan di balik pintu ketiga, ada hujan bongkahan es lancip setiap waktu. Pintu mana yang harus dia pilih untuk meloloskan diri? Dia harus memilih pintu pertama. Di Kutub Selatan gak ada beruang kutub. Setelah kuliah, Nana tetap di kampus. Dia harus menyelesaikan tugas salah satu mata kuliahnya. Setelah beberapa saat duduk di koridor, perutnya keroncongan. Dia pun segera beli makan, tapi semua barang bawaannya tetap di situ. Setelah kembali dan memeriksa barang-barangnya, Nana menelepon polisi. Dia menceritakan semua kronologinya dan melaporkan kalau dompetnya dicuri. Ada 3 mahasiswa lain di TKP, semuanya diinterogasi. Keisa bilang dia lagi asik chattingan. Rifki bilang, saya memang duduk sebentar di dekat Nana, tapi saya nggak lihat apalagi megang dompetnya. Galuh bilang dia baru aja keluar dari ruang kelas. Petugas itu mendengarkan keterangan mereka dengan seksama, lalu pergi tanpa menangkap pelakunya. Kenapa? Dia ingat kalau Nana pergi beli makanan. Jadi dompet itu dia bawa sendiri. Gak ada yang mencurinya. Aduh, Nana, kamu bohong. Ada 3 cewek sedang berbelanja, masing-masing bernama Sarah, Paula, dan Anggita. 2 di antaranya sedang hamil, dan salah satunya maling semangka kelas kakap. Iya, emang gak ada kok maling semangka punya titel itu. Tapi kamu bisa tahu nggak, cewek mana yang nyuri semangka? Pencurinya, Paula. Dia pakai high heels, sepatu ini kemungkinan besar nggak akan dipakai oleh ibu hamil. Aurora sedang liburan di desa, dia sering menjelajahi hutan sendirian. Suatu hari dia melihat rumah besar, dari luar bisa teramati kalau rumah itu terbengkalai. Dia pun memasukinya, meski dipenuhi debu, rumah itu tetap terlihat cantik. Aurora menjepret beberapa foto lalu pergi dari situ. Setibanya di rumah, dia mengecek semua foto yang tadi dia ambil. Kira-kira foto yang mana nih yang mau diposting di akun medsosnya? Tapi saat melihat salah satu foto, dia malah histeris. Coba deh perhatiin lagi foto itu. Apa kamu bisa mencari tahu penyebab ketakutannya itu? Aurora melihat dirinya sendiri ada di foto. Mana mungkin? Di rumah itu dia kan cuma sendirian. Stella dan Adelina, kakak beradik. Nenek mereka menghadiahi gelang untuk Adelina. Tapi keduanya sama-sama menyukai perhiasan ini. Jadi, kadang Stella masuk ke kamar adiknya untuk meminjam gelang itu tanpa izin. Suatu hari, Adelina pulang, lalu segera tahu kalau gelangnya hilang. Dia pun menggedor pintu kamar kakaknya. Setelah tahu kalau adiknya sudah berdiri di ambang pintu, dia segera menutupnya lagi. Beberapa menit kemudian, Adelina berhasil masuk ke kamar Stella. Dia langsung mencari gelang itu, dan Stella bilang kalau saat itu dia nggak ngambil gelangnya. Karena pencariannya tidak membuahkan hasil, Adelina keluar dari situ, tapi kemudian dia teringat sesuatu, lalu berhasil mendapatkan gelangnya lagi. Di mana gelangnya? Saat Stella membuka pintu, rambutnya digerai, tapi kemudian rambutnya sudah disanggul. Dalam hitungan menit saja, Stella membuat sanggul untuk ngumpetin gelang itu di rambutnya. Pada suatu malam, Bu Novi pulang kerja di tengah guyuran hujan. Tetangganya Bu Mira datang ke rumahnya, mereka pun ngupi-ngupi bareng. Bu Mira bilang anaknya sedang pergi ke pesta. Di sana dia bertemu dengan salah satu dari 3 anak kembar Bu Novi. Bu Mira tidak tahu pasti anak yang mana, putrinya itu tidak bisa membedakan ketiganya. Padahal mereka bertiga lagi disetrap nggak boleh keluar rumah selama seminggu penuh. Bu Novi ingin mencari tahu salah satu anaknya yang telah melanggar aturan. Dia menelepon semua anaknya dan menginterogasi aktivitas mereka selama sehari penuh.
Isman si pelukis bilang, "Sore tadi aku melukis di luar rumah." Rifki si musisi menjelaskan, "Aku seharian di dalam rumah kok, Ma, sibuk nulis lagu." Gali si atlet bilang, "Habis olahraga aku baca buku seharian." Bu Novi langsung tahu siapa yang berbohong. Dia pun menambahkan hukumannya jadi sebulan. Siapa pembohongnya? Gimana Bu Novi bisa tahu? Isman, dia bilang habis ngelukis di luar rumah, padahal kan lagi hujan. Tiap hari ada aja hutan yang dijelajahi Irma. Kali ini dia tersesat lagi dan akhirnya berhasil juga menemukan jalan menuju ke rumah nenek sihir itu. Si penyihir sudah menyiapkan tantangan lain untuk Irma. Dia memberinya sebatang coklat dan pisau dan di tantangan kali ini dia akan menunjukkan 7 trik. Setelah melihat salah satunya, Irma harus memberikan 1/7 coklat itu. Tapi ada jebakannya. Pisau ajaib ini cuma bisa dipakai untuk memotong 2 kali. Coklat itu tidak boleh dicuil atau dipotong tanpa pisau. Gimana Irma bisa memecahkan tantangan ini agar bisa pulang? Dia membuat 2 potongan, membagi coklatnya menjadi 3 bagian, 1/7, 2/7, dan 4/7. Setelah trik pertama, dia memberi si penyihir potongan 1/7. Setelah trik kedua, Irma memberinya potongan 2/7 dan mengambil potongan 1/7. Setelah trik ketiga, dia memberikan bagian terkecil ke penyihir itu. Setelah trik keempat, Irma mengambil 2 potongan pertama, lalu memberi wanita itu potongan 4/7. Lalu, dia memberinya potongan terkecil lagi. Setelah trik ke-6, Irma mengambil potongan 1/7 dan memberi si penyihir potongan 2/7. Dan setelah trik terakhir, Irma memberikan bagian terkecil sekali lagi. Pertanyaan bonus nih, kalau Irma memang berotak encer, kok dia terus-terusan nyasar di hutan sih? Ada yang bisa bantu jawab?